Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Terjerat Tipu Daya Mereka. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebuah terminal kini terlihat ramai oleh hilir mudik manusia dan kendaraan yang berlalu lalang ke sana kemari pada pagi ini. Terminal tersebut adalah terminal besar terakhir di Bandung Selatan, sebelum nantinya para kendaraan tersebut akan melaju ke kampung-kampung yang berada di pegunungan yang sulit diakses. Bahkan ada yang sampai hingga ke pantai yang berada di ujung selatan Pulau Jawa. Mobil-mobil berjenis minibus berjejer dengan banyaknya tumpukan barang-barang yang menumpuk di atasnya. Memang wajar bagi para penduduk yang tinggal di kampung-kampung kecil pada masa itu untuk menyetok segala kebutuhan dengan jumlah banyak. Mengingat akses mereka dalam mendapatkan barang-barang tersebut sangatlah susah untuk dijangkau, sehingga mereka rela pergi ke kota terdekat dan membeli kebutuhan untuk mereka jual kembali atau disimpan selama berminggu-minggu di dalam rumahnya. Bahkan barang-barang berat seperti lemari, kasur, bahkan kendaraan bermotor pun tidak luput dari pandangan. Semuanya diangkut di atas mobil minibus tersebut dan dijaga oleh kenek yang duduk di atasnya. Sebuah perjalanan yang melelahkan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang hidup di kampung pada kala itu. Tapi perjuangan itu tidak serta-merta membuat mereka mengeluh. Mereka terus bersemangat setiap harinya tanpa menyesali tempat tinggal mereka yang penuh akan keterbatasan. Sebuah mobil kecil yang diisi oleh penumpang terlihat baru sampai dan masuk terminal. Mobil kecil berbentuk carry yang penuh sesak karena diisi melebihi kapasitas, membuat para penumpang di dalamnya harus merasakan duduk dan tidak bisa bergerak selama berjam-jam dari kota Bandung hingga ke terminal ini. Tidak lama banyak sekali pedagang dan tukang ojek yang berlari menghampiri mobil tersebut untuk menawarkan dagangan dan jasanya. Mengingat ini adalah terminal besar terakhir sebelum nantinya orang-orang tersebut akan lanjut naik ojek atau naik mobil minibus yang menembus pegunungan dan hutan lebat hingga ke selatan sana. Ojek, Tukang ojek dan pedagang saling bersautan satu sama lain. Mereka merebut penumpang dan pembeli yang baru saja turun dari mobil tersebut. Namun, ada suatu pemandangan aneh. Pemandangan yang membuat para pedagang dan tukang ojek tersebut mundur beberapa langkah ketika melihat ada seseorang yang muncul dari mobil tersebut dengan barang bawaan yang dia bawa dan tas kusam yang dia gendong ke belakang. "Berapa ongkosnya, Kang?" kata orang tersebut yang menanyakan harga ke arah kenek yang menagih uang kepada penumpang. Nggak usah bayar, tidak apa-apa," jawabnya sambil tersenyum dan mempersilahkan dirinya keluar dari mobil itu dengan segera. Namanya adalah Asep. Baru hari ini dia keluar dari penjara yang ada di Bandung. Seseorang yang awalnya menguasai terminal ini pada 3 tahun yang lalu, sehingga semua orang yang mengais rezeki di terminal ini tidak berani kepadanya, meskipun dalam 3 tahun terakhir dia menghilang. Dia turun dengan sebuah tato khusus di bahu tangannya, karena pada zaman tersebut, seseorang yang masuk penjara akan ditandai memakai besi panas sebagai penanda bahwa orang tersebut adalah kriminal. Umur Asep masih muda, umurnya kurang dari 25 tahun pada saat itu. Tubuhnya kurus dan kecil, tidak terlihat bahwa dia dulu adalah penguasa terminal tersebut apabila kita melihatnya secara sekilas. Tapi tetap saja banyak orang yang ada di terminal takut akan keberanian dia.
Bahkan terakhir dia menikam seseorang dengan beling kaca hingga orang tersebut harus dilarikan ke rumah sakit karena kritis. Sehingga Asep pun ditangkap atas tuduhan penganiayaan sehingga harus mendekam selama 3 tahun di penjara kota. Kini dia terbebas. Dia bisa kembali menghirup nafas segar dan mulai kehidupan yang baru untuk istri dan ketiga anaknya yang kini mulai beranjak dewasa. Karena anak-anaknya yang dia tinggalkan 3 tahun yang lalu mungkin sekarang sudah tumbuh besar, sehingga rumah adalah satu-satunya tempat yang dia datangi selepas dia pulang dari penjara pada hari ini. Namun, sayang beribu sayang. Bukannya sambutan karena dia sudah kembali pulang, namun hanya sebuah kenyataan pahit yang dia rasakan ketika pertama kali menginjakan kakinya di rumah pada saat itu. Asep hanya terdiam. Dia melihat ketiga anaknya yang kini beranjak dewasa duduk di dekat ibunya. 2 anak laki-laki tertua duduk dan memandangi bapaknya yang tertunduk karena malu akan kelakuan dirinya sendiri. Juga anak bungsu yang berumur sekitar 5 tahunan. Yang duduk di pangkuan ibunya yang terlihat sangat manis hanya bisa memandangnya tanpa berkata apapun. Asep tahu, ini adalah konsekuensi yang harus dia jalani selama bertahun-tahun dia hidup di jalanan, mengais rezeki dengan memalak orang dan memberikannya kepada istri dan anaknya untuk mereka makan. Hingga akhirnya ada suatu kejadian yang membuatnya harus mendekam di penjara dan membiarkan istrinya berjuang sendiri untuk membesarkan ketiga anaknya selama 3 tahun ini. Tidak ada kata untuk kembali untuk keluarga kecilnya. Meskipun rasa sayang untuk anak-anaknya masih begitu besar baginya, namun keluarganya kini sudah menolaknya dan istrinya menginginkan hubungan yang selama ini terjalin harus berakhir. Asep hanya bisa menerima kenyataan itu. Dia sadar dia salah, tapi dia berjanji kepada anak-anaknya kelak, dia akan membantu mereka untuk bersekolah dan tidak akan melunturkan rasa sayangnya meskipun mungkin dia tidak akan bertemu lagi dalam waktu yang lama. Dengan tertunduk, dia akhirnya keluar dari rumah istrinya, sebuah rumah yang dia bangun sendiri ketika dia sedang bekerja di terminal itu. Dia bingung harus pergi kemana sekarang. Apakah dia harus kembali ke terminal atau dia harus mencari lagi pekerjaan yang baru agar dia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuk hidupnya. Atau kembali ke terminal dengan menguasainya lagi seperti 3 tahun yang lalu sebelum dirinya di penjara. Beberapa minggu berlalu, terminal kini terlihat agak lengang karena mobil-mobil minibus yang berangkat ke kampung-kampung yang ada di gunung sana sudah berangkat dan akan kembali pada sore hari ke dalam terminal ini. Asep dalam beberapa hari ini hanya duduk terdiam di depan warung nasi di dekat terminal tersebut dan melihat hilir mudik manusia yang datang dan pergi dari sana. Sudah beberapa hari ini dia melamar pekerjaan ke sana kemari, namun akibat tato yang menjadi penanda bahwa dia pernah di penjara yang terukir di lengannya, tidak ada satupun orang yang mau memperkerjakan dia, sehingga dia merasa putus asa akan hal itu. "Asep, ini kopinya, ini makanannya," kata Ibu Ona yang menjadi pemilik warung nasi tersebut. "Tapi aku nggak pesan apa-apa, Bu," katanya dengan nada heran. "Nggak usah dipikirin. Meskipun udah lama gak nongkrong di warung nasi ini, tapi selama bertahun-tahun pasti Asep mah suka pesen ini. Jadi sebelum Asep pesen, Ibu langsung buatin," katanya sambil duduk di dekat Asep dan menyodorkan kopi dan makanan yang dia bawa. Ibu Ona adalah pemilik warung nasi yang ada di terminal itu. Warung nasi dengan cat berwarna hijau tua dengan berbagai lauk pauk yang menggugah selera sehingga baunya tercium hingga keluar. Ibu Ona termasuk orang yang sukses, terbukti dengan gelang, kalung, serta anting-anting emas yang besar memenuhi seluruh badannya. Sikapnya yang penuh senyum membuat banyak kali orang yang menghormati dirinya. Apalagi dia selalu tidak hitung-hitungan mengenai usahanya. Meskipun banyak sekali yang mengutang, namun tidak pernah dia menagih-nagih seperti layaknya pedagang lain. "Asep teh kenapa? Kok kayak yang murung begitu? Masa preman murung Malu atuh sama anak buah," kata Bu Ona sambil bercanda. "Enggak, Bu. Aku sudah lama nggak pegang terminal. Aku biarkan anak buahku kerja sendiri dan aku tidak mengambil setoran dari mereka lagi," katanya sambil sedikit murung. "Aku takut masuk bui lagi, Bu. Aku pengen cari kerja yang benar. Tapi hingga saat ini tidak ada yang mau menerima aku kerja akibat ini," katanya sambil memperhatikan tato yang dia tutupi di bahu tangannya. "Kalau ke arah nggak bener mah banyak, Bu.
Kemarin ditawarin judi lagi, malak lagi, jadi preman lagi. Bukannya aku tidak mau, Bu. Aku punya tanggung jawab untuk anak-anakku. Tapi aku takut dibui lagi, Bu. Asep hanya termenung sambil melihat kopi dan makanan yang tidak dia sentuh sama sekali. Dan sepertinya Ibu Ona tampaknya mengerti apa yang Asep pikirkan pada saat ini. Apalagi dia bercerita bahwa istri dan keluarganya sudah meninggalkan dia karena kelakuan semasa dia menjadi preman. Sehingga Ibu Ona tampaknya mempunyai solusi, karena Iba melihat dirinya yang murung dalam beberapa hari ini di dalam terminal tanpa melakukan apapun. Asep, aku tahu cara Asep agar bisa cari uang, tapi cara ini beresiko. Tapi tenang, Asep gak perlu jadi preman lagi, dan gak akan mungkin masuk bui lagi, kata Bu Ona sambil berbisik kepada Asep. Asep yang heran tiba-tiba menatap Bu Ona dari dekat. Dia mungkin akan mengungkapkan rahasia dari kesuksesan warung makannya yang sudah dia rintis dari lama. Emang caranya seperti apa, Bu? Kata Asep dengan nada heran. Ibu Ona melihat sekeliling ketika Asep bertanya seperti itu. Dia seperti melihat ke sekitar agar tidak ada orang lain yang mendengar atas apa yang dia bicarakan. Karena Asep sudah terlanjur ke dunia hitam dan gak bisa kembali, aku menyarankan agar Asep melakukan pemujaan saja di Batu Nangtung Gunung A. Daripada malak dan jadi preman dan masuk bui lagi, mendingan datang ke sana, pulang-pulang bawa uang 2 karung buat modal, Gak perlu takut masuk penjara lagi, kata Bu Ona sambil berbisik dengan sangat pelan ke telinga Asep pada saat itu. Brak, goblok sih ibu, kasih solusi seperti itu. Asep tiba-tiba marah ketika Bu Ona memberitahukan tentang pemujaan Batu Nangtung yang berada di gunung. Asep tahu meskipun dirinya berjalan di jalan yang salah, namun tidak pernah dia pikirkan untuk memakai cara yang seperti itu. Gelas kopi juga makanan yang ada di dekatnya berhamburan kemana-mana, tepat ketika tangannya yang kurus itu menggebrak tempat duduknya dengan sekuat tenaga di depan warung nasi tersebut. Namun, tiba-tiba Ibu Ona mengangkat salah satu jari tangannya dan menyuruh Asep untuk diam sambil melihat ke sekeliling agar tidak ada yang mendengar percakapan mereka berdua. Ibu Ona masih terlihat sabar ketika Asep tiba-tiba marah dan menggebrak tempat duduk yang diduduki oleh mereka berdua pada saat itu. Asep, kata Bu Ona yang kini berkata dengan nada tegas. Aku tahu kamu yang pegang terminal ini, sehingga kamu bisa menggebrak tempat duduk yang berada di depan warungku. Tapi lihat kamu sekarang, apakah kamu bisa jalan di jalan yang benar setelah kamu keluar dari bui? Untuk kamu tidak menghilang, seperti si Sapro yang hingga saat ini belum ditemukan, Sep, kata Ibu Ona sambil mengambil lap dan membersihkan kopi dan makanan yang berhamburan di sana. Memang pada tahun itu banyak sekali preman-preman yang menghilang secara misterius. Mereka menghilang dari tempat kerjanya seperti terminal, pasar, atau tempat-tempat mereka melakukan aktivitas sehari-hari dalam hidupnya. Mereka yang hilang biasanya tidak akan ditemukan kembali. Kalaupun ada, biasanya sudah dalam bentuk mayat yang terbungkus oleh karung besar dengan tubuh yang penuh luka sayatan, bahkan luka peluru yang mendarat di dadanya. Sehingga dulu ramai sekali orang menyebutkan kata Petrus atau penembak misterius atas kejadian hilangnya orang-orang secara misterius yang seringkali menyasar preman-preman kala itu. Asep tiba-tiba terdiam. Terlalu lama di penjara membuatnya tidak mengetahui kejadian yang menimpa teman seperjuangannya dulu, yaitu Sapro, yang sudah 1 tahun ini hilang di terminal ini dan tidak pernah ditemukan kembali hingga sekarang. Aku memberitahumu karena aku kasihan kepadamu. Kehilangan anak-anakmu tidak akan membuatmu sengsara, malah akan membuatmu bertambah kaya. Sehingga apabila kamu mengikuti cara yang aku berikan, secara tidak langsung akan mengangkat derajatmu kembali, Sep, kata Ibu Ona yang kini berdiri sambil membawa gelas kopi dan piring ke dalam warung nasi itu. Pikirkan baik-baik, kalau kamu mau, aku bisa memberikanmu petunjuk agar kamu bisa sampai ke tempat itu tanpa masalah, katanya sambil berjalan ke dalam warung. Asep terdiam, banyak sekali pikiran yang memenuhi otaknya sekarang. Di satu sisi dia tahu bahwa apa yang Ibu Ona katakan adalah hal yang salah. Tapi di satu sisi dia melihat Ibu Ona hidupnya sangat makmur, padahal dia hidup sendirian
ditinggalkan oleh suami dan anak sematawayangnya yang meninggal pada saat dia masih kecil. Asep kembali melamun. Tatapan matanya memandang lurus ke arah terminal yang kini mulai ramai kembali karena banyak mobil-mobil kecil yang mengangkut pekerja dari kota Bandung sampai ke terminal ini. Hingga akhirnya Asep membulatkan tekad, sebuah tekad yang mungkin saja menjadi jalan keluar bagi hidupnya. Karena meskipun dia sudah diterlantarkan oleh keluarga istrinya karena kondisinya seperti ini, tapi mungkin saja keluarga istrinya akan menerimanya kembali ketika dia pulang dengan membawa uang yang banyak sebagai penebusan dosa bagi keluarga dan anak-anaknya. Waktu terus berlalu. Sebuah mobil kini terlihat berjalan sangat pelan di jalanan yang berbatu dan penuh lumpur. Banyak sekali perabotan dan bahan makanan yang menumpuk di atas mobil itu untuk dibawa ke kampung-kampung yang ada di sekitar pegunungan selatan. Beberapa kali mobil tersebut terhenti karena jalanan yang berlumpur dan membuat kenek dan sopir turun dan harus menaburkan serbuk kayu yang sengaja mereka bawa untuk membuat jalanan yang penuh lumpur itu bisa dilewati oleh mobil tersebut. Sebuah perjalanan yang melelahkan. Asep yang kini duduk di atas mobil tersebut hanya terdiam sambil melihat sebuah catatan kecil yang dibuat oleh Ibu Ona ketika dia akan berangkat ke gunung pada saat itu. Orang-orang seperti Asep sebenarnya sudah mengetahui gunung itu dari banyaknya rumor yang beredar. Apalagi Asep adalah mantan preman yang seringkali beradu fisik dengan preman yang lain untuk lahan yang dia kelola saat menjadi preman di terminal. Karena banyak orang selain Asep yang datang ke gunung tersebut agar dirinya punya kekuatan yang lebih kebal akan senjata tajam. Bahkan mereka sengaja datang untuk menyantet dan meneluh lawan agar lahan yang mereka kelola bisa dia ambil setelah lawannya mati dalam keadaan yang mengenaskan. Tapi tujuan Asep kini berbeda. Dia ingin memperbaiki hidup dengan modal yang nanti bisa dia dapatkan ketika dia datang ke sana. Karena menurut Bu Ona, ritual yang dia jalani tidak mengharuskan dia untuk terus-menerus ritual secara rutin. Tapi hanya satu kali datang dan apa yang Asep inginkan langsung terkabul di hari itu juga. Sebuah jalan yang sangat instan meskipun Asep tidak tahu harga yang harus dia bayar. Karena menurut Ibu Ona ritual itu syaratnya berbeda-beda. Dan dia akan memilih sendiri apa yang dia minta untuk ditukar dengan uang yang berkarung-karung. Asep sudah siap akan hal itu, meskipun dia mungkin saja akan meminta setengah dari umurnya pada saat ini, tapi dia siap akan konsekuensi tersebut. Karena itu semua dia lakukan hanya untuk menjadi awal dari kehidupannya yang baru dan memanfaatkan uang yang dia dapat untuk modal dia usaha agar keluarga istrinya melihat dan anak-anaknya bisa kembali ke dalam pangkuan Asep pada saat itu. Mobil pun kembali berjalan setelah bersusah payah keluar dari lumpur yang membuat mobil itu tidak bisa bergerak dalam beberapa saat. Hutan, gunung, air terjun, kebun teh menjadi pemandangan yang lazim pada saat mobil itu melintas. Mobil tersebut melintas di hutan hujan yang sangat lebat dengan banyaknya monyet-monyet yang melompat dari atas pohon dan melintasi mobil yang melintas di bawahnya. Waktu terus berlalu. Matahari yang awalnya menyinari perjalanan itu dengan sinarnya yang terang kini mulai redup, hingga akhirnya Asep turun di sebuah jalan kecil yang lebih rusak dan berbatu. Sebuah jalanan dengan pemandangan kebun teh yang luas di sebelah kiri dan hutan lebat di sebelah kanan. Para penumpang yang tahu arah jalan itu hanya berbisik ketika Asep turun, seperti ada sesuatu yang mereka obrolkan tentang tempat yang akan Asep tuju. Karena mereka yang tinggal di kampung-kampung di sekitarnya pasti tahu apabila ada orang asing yang turun ke arah sana, pasti dia akan melakukan sesuatu di gunung. Dan hal itulah yang diobrolkan para penumpang lain ketika Asep turun. Asep kembali berjalan bersamaan dengan matahari yang perlahan turun secara perlahan. Sinarnya yang semakin redup hanya menyisakan sinar berwarna merah yang menyinari awan-awan putih yang masih ada di atas sana pada sore itu. Dengan catatan yang terus-menerus dia lihat, dia berjalan lurus menyusuri jalanan kecil itu sendirian, dengan harapan ini adalah jalan keluar yang bisa memperbaiki hidupnya selepas dia keluar dari penjara. Dia berjalan menyusuri jalanan tersebut sendirian, jalanan yang nampak jarang sekali dikunjungi manusia. Sinar matahari yang semakin lama semakin terbenam
membuat jalanan itu sangatlah sepi dan sunyi. Apalagi di sebelah kiri Asep merupakan hutan lebat yang gelap ketika malam tiba. Di jalanan itu hanya ada satu saung kecil yang ada di pinggir jalan. Mungkin ini adalah tempat bagi orang-orang yang ingin beristirahat ketika melewati jalanan yang sunyi ini. Benar saja ketika Asep melintasinya, tiba-tiba dia dikejutkan oleh sesosok nenek pembawa kayu bakar yang menyapa dirinya pada saat itu. Nenek itu duduk di dalam saung itu dengan pakaian yang sangat lusuh. Mungkin dia beristirahat sejenak ketika sedang mengambil kayu bakar, karena terlihat beberapa ikat kayu bakar yang diselenderkan di dinding saung ketika dirinya sedang duduk di sana. Asep pun melewatinya sambil sedikit menundukkan badannya. Meskipun dia sendiri adalah mantan preman, namun Asep masih mempunyai adab ketika melintas ke seseorang yang lebih tua darinya. Nenek itu hanya tersenyum ketika Asep melewatinya. Sorot matanya terlihat fokus menatapnya seperti sedang memperhatikan Asep dengan seksama. Tidak ada rasa kecurigaan ketika Asep melewatinya pada saat itu. Namun ketika dirinya sudah berjalan jauh, tiba-tiba nenek tersebut berkata secara perlahan sambil memperhatikan Asep dari arah saung tempat dirinya duduk. Jadi mendingan kamu balik lagi daripada menyesal. Soalnya mereka akan... Suara pelan dari nenek itu tentu saja membuat Asep berhenti dan menoleh ke arah nenek yang tadi dia lewati. Namun ketika tubuhnya berbalik ke belakang, nenek itu seakan-akan menghilang tanpa jejak. Yang ada hanyalah jalanan yang sepi dan sunyi, serta sinar matahari yang mulai tergantikan oleh malam, membuat suasana di sana sangatlah hening. Dia menghilang begitu saja di tengah kegelapan. Asep yang melihat pemandangan itu pun terheran-heran karena dia yakin bahwa ada sosok nenek yang dia lewati dan berbicara kepadanya pada saat itu. Sebelum berangkat ke gunung, Ibu Ona sempat berpesan, terkadang banyak ujian yang mencoba mengganggu pikiranmu agar pandanganmu beralih dari tujuan utamamu di tempat itu. Dan itu adalah hal yang paling dibenci oleh makhluk yang akan kamu temui saat ini. Apabila hatimu goyah dan tidak menyelesaikan ritual yang akan kamu jalani. Mungkin ujiannya sudah dimulai. Tepat ketika matahari mulai tenggelam dan semakin redup di tengah-tengah kebun teh yang luas itu. Jujur, hatinya sedikit berdetak dengan kencang, karena dia yakin ada sesosok nenek-nenek yang sedang duduk sambil membawa kayu bakar di saung yang dia lewati ini. Asep hanya menggelengkan kepala. Dia hanya ingat petua-petua dari Bu Ona dan catatan kecil yang berisi info dan tata cara yang harus dia lakukan di dalam gunung sekarang. Mungkin tadi adalah ujiannya, pikir Asep sambil menggelengkan kepalanya dan pergi kembali menyusuri jalanan tersebut meskipun malam akan menjelang. Biasanya seseorang yang datang ke gunung tersebut akan didampingi oleh seseorang paranormal yang mengerti akan hal gaib. Mereka yang biasanya menjadi penyambung dari para makhluk yang ada di gunung untuk berkomunikasi. Mereka semua tidak akan senekat Asep ketika akan melaksanakan ritual seperti ini. Mereka masih takut untuk bertemu para makhluk itu secara langsung, sehingga mereka akan lebih memilih merogoh koceknya agak dalam dengan membayar jasa paranormal. Ya, tujuannya hanya satu, agar mereka bisa diantar dan dibantu selama ritual itu berlangsung. Berbeda dengan Asep, karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk memakai jasa paranormal, sehingga dia nekat berangkat sendirian dengan tata cara yang diberikan lewat tulisan dari Ibu Ona ketika berada di terminal. Tempat ritual yang berada di dalam gunung tersebut memang bermacam-macam. Ada yang berbentuk goa, pohon besar, aliran sungai, kolam kecil, juga batu besar seperti ada yang akan dia tuju sekarang. Semua tempat tersebut mempunyai penunggu yang berbeda, juga dengan tujuan yang berbeda pula. Gunung yang Asep datangi sudah mempunyai sesuatu sistem yang membuat para manusia bisa datang ke tempat tersebut tanpa harus susah payah membelah hutan dan mencari tempat-tempat tersebut di dalam kegelapan. Apabila kita tahu caranya, akan ada sosok makhluk yang dengan sendirinya membukakan jalan kepada tempat-tempat ritual agar para manusia tidak tersesat di dalamnya. Hanya dengan imbalan 1 atau 2 batang rokok yang diberikan kepada makhluk tersebut, dia dengan sukarela akan membukakan jalannya bagi kita semua agar bisa melanjutkan perjalanan ke tempat ritual, di mana tempat tersebut adalah menjadi awal mula perjanjian dengan para makhluk gunung tercipta. Waktu semakin larut,
Asep akhirnya sampai dengan berbagai gangguan sepanjang jalan yang membuatnya beberapa kali ragu untuk melanjutkan ritual ini. Dia terus-menerus bertahan, meskipun makhluk yang muncul di perjalanan ke tempat ini bukan main-main. Tidak ada kuntilanak, pocong atau makhluk-makhluk yang sering kita dengar muncul di depan Asep. Tapi makhluk yang dia temui adalah makhluk yang lebih menyeramkan. Ada makhluk yang seringkali membuatnya tersesat, sehingga membuat Asep beberapa kali memutar arah. Beberapa kali dia terjebak di hutan yang lebat ini karena mendengar suara atau bayangan yang muncul di semak-semak hutan. Ada pula makhluk yang duduk dan menertawakannya di atas pohon besar di tengah hutan. Namun ketika Asep melihat wujudnya, dia seperti sebuah batang pohon dengan kakinya yang sangat panjang hingga ke jalan setapak yang dia lalui. Sehingga dia mau tidak mau harus melewati kedua kakinya yang panjang itu dan melintas di bawahnya dengan rasa takut yang mendalam. Bahkan Asep secara tidak sengaja bertemu dengan makhluk yang berbentuk kepala yang terbang dan melayang mengawasi Asep di dalam kegelapan. Namun makhluk itu nampak berbeda karena wajahnya berisi mata-mata merah yang menyala tanpa ada mulut, hidung, maupun telinga seperti kepala manusia pada umumnya. Keberanian Asep terkuras. Rasa takut yang selama ini dia pendam sesekali muncul ketika para makhluk yang baru dia lihat muncul di hadapan dirinya. Benar-benar ujian yang sulit baginya, apalagi dia tidak mempunyai keilmuan apapun, sehingga dia hanya bisa berlari dan menahan dirinya agar tidak pingsan di hutan yang lebat ini. Setelah hampir semalaman dia berada di hutan gunung itu, akhirnya dia sampai di tempat yang dia tuju. Dia kini tertunduk di depan batu nangtung di tengah gunung yang menjadi tujuan utamanya. Sebuah batu besar yang tepat berada di dekat aliran sungai di tengah hutan. Batu tersebut bernama Batu Nangtung karena bentuknya yang lonjong ke atas dan tidak seperti batu-batu lainnya yang ada di sekitar sungai tersebut. Di bawah batu itu terdapat banyak sekali sesajen yang dibawa oleh manusia untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Asep pada saat ini. Namun karena keterbatasan uang, Asep tidak bisa membawa sesajen yang lengkap seperti apa yang dilihatnya di bawah batu tersebut. Dia hanya bisa membawa 2 buah dupa, 1 kopi hitam saset yang dia seduh dengan air sungai yang dingin, juga beberapa kembang 7 rupa yang dia bungkus oleh plastik dan dia masukkan ke dalam sakunya. Asep sadar itu adalah persembahan yang sederhana. Asep juga tidak berharap banyak apabila makhluk tersebut tidak datang karena sesajen yang dia bawa kurang. Karena menurut Ibu Ona, salah satu syarat utamanya adalah sesajen yang bisa mengundang makhluk itu agar dia bisa mengungkapkan keinginannya ketika dia mewujudkan diri di hadapannya. Asep kembali membuka catatan. Lilin yang menjadi penerang satu-satunya dia simpan di bawah batu agar tidak padam terkena angin malam. Dupa yang dia bawa dinyalakan, lalu dia tancapkan tepat di bawah batu tersebut. Dia juga menyiapkan kopi hitam lalu menyimpannya di dekat dupa yang dia nyalakan. Tidak lupa dia juga menaburkan bunga yang dibungkus plastik. Bunga 7 rupa yang dia beli dengan sisa uang yang dia punya. Setelah semuanya sudah siap, Asep akhirnya memulai ritualnya. Sebuah mantra pemanggil yang ditulis Ibu Ona di catatan tersebut dia bacakan dengan jelas. Matanya terpejam setelah mantra itu terucap. Dia berharap bahwa apa yang dia berikan kepada pemilik dari batu ini bisa datang dan membantunya atas permasalahan hidupnya. Namun suasana di sekitar tempat itu hening, seperti tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada angin yang berembus kencang atau hawa dingin yang menusuk kulit. Tidak ada pula suara dari hewan-hewan malam yang saling bersahutan di sana. Asep tentu saja bingung akan hal tersebut. Bahkan matanya yang awalnya tertutup kini terbuka kembali. Dia seperti dibodohi oleh Ibu Ona atas apa yang dia katakan. Apa karena sesajennya terlalu sedikit? Gumam Asep. Dia tampaknya sudah putus asa, karena ritual seperti ini pun tampaknya tidak bisa membantunya. Buktinya sesajen yang dia bawa nampaknya tidak membuat makhluk itu muncul. Sesuatu yang menjadi jalan keluar baginya akan hidupnya yang seperti ini. Asep yang bingung harus melakukan apa kini tertunduk. Dia seperti sudah pasrah dan putus asa. Dia membuang catatan Ibu Ona dengan kepala yang tertunduk di depan batu itu. Dia menangis. Dia sudah tidak tahu harus berbuat apa sekarang.
Hawa dingin yang berembus di tengah hutan membuat suasana semakin sedih. Apalagi dia melakukan hal seperti ini, semuanya hanya untuk membahagiakan 3 anaknya yang masih kecil. Meskipun istrinya sudah tidak ingin berumah tangga dengannya lagi. Bahkan dia sudah menutup semua pintu rumahnya. Tapi mungkin saja ketiga anaknya masih bisa menyayanginya apabila dia bisa membawa uang banyak dan membuat mereka senang. Di tengah tangis yang pecah itu, secara tidak sadar hawa yang ada di sekitarnya mendadak hangat. Seperti ada obor yang menyala di sisi kiri dan sisi kanan dirinya sekarang. Hutan yang lebat di sekelilingnya pun secara perlahan-lahan menyala secara perlahan. Semuanya menjadi terang benderang. Entah apa yang terjadi kepadanya sekarang. Wajahnya yang awalnya tertunduk kini dia angkat secara perlahan, matanya terbelalak. Dia seakan tidak percaya atas apa yang dia lihat sekarang. Sebuah batu besar dengan sesajen yang memenuhi tanah di bawahnya tiba-tiba berubah menjadi sebuah rumah besar dengan kedua obor yang menyala di sisinya. Rasa ketidakpercayaan atas apa yang dia lihat membuatnya menatap rumah besar itu dengan seksama. Rumah besar yang terbuat dari kayu hutan yang ditumpuk dan membuat sesuatu rumah besar dengan atap rumbia berwarna hitam. Lalu di depannya ada sebuah pintu yang terbuat dari kayu dengan ukirannya yang cantik. Asep yang awalnya duduk seketika berdiri. Dia melihat ke sekeliling rumah itu dan terlihat banyak sekali obor yang menyala di sana. "Di mana ini? Kenapa ada bangunan seperti ini?" tanya Asep dengan nada yang kebingungan. Di tengah-tengah kebingungan yang dia rasakan, tiba-tiba tepat dari balik pintu tersebut nampak ada seseorang yang menjawab pertanyaannya. "Tidak usah takut. Kamu datang ke sini ingin ketemu denganku kan?" Suara itu terdengar jelas di kedua telinganya. Seketika dia pun menoleh ke arah pintu itu dan terlihat pintu itu terbuka secara perlahan. Terlihat nampak seorang wanita muncul dari balik pintu tersebut. Sesosok wanita dengan memakai baju hitam yang compang-camping. Wajahnya hitam legam dengan gigi taringnya yang menonjol keluar. Rambutnya terlihat berantakan, bahkan saking berantakannya terlihat beberapa daun kering yang menempel di rambutnya. Wanita itu terkekeh-kekeh ketika dia datang dan melihat Asep dari balik pintu. Asep yang tahu bahwa dialah yang dia cari seketika menahan rasa takutnya dan mencoba memberanikan diri atas keinginannya datang ke tempat ini. Iya, terima kasih sudah datang. Sebenarnya aku ingin..." Asep yang pada saat itu belum sempat mengatakan keinginannya, ucapannya tiba-tiba dipotong oleh wanita itu. Dengan tangannya yang hitam legam dan kuku-kukunya yang sangat tajam, dia seperti mengajak Asep untuk masuk ke dalamnya. Sudah, aku sudah tahu keinginanmu," katanya sambil menyeringai. "Ayo masuk dulu. Saat ini aku sedang baik karena aku melihat ketulusanmu untuk menyerahkan semuanya kepadaku. Mari kita makan dulu. Setelah itu aku hanya meminta hal yang sederhana untuk ditukar dengan kemauanmu," katanya sambil membukakan pintunya dengan sangat lebar. Asep yang mendengar hal itu hanya bisa mengangguk. Dia menahan rasa takutnya dan berjalan masuk ke dalam rumah tersebut bersamaan dengan wanita yang menyeramkan itu. Di dalam rumah tersebut terlihat hanya ada satu meja dengan sesajen-sesajen busuk yang tergeletak begitu saja. "Aku hanya ingin kamu untuk menemaniku makan sekarang. Hanya itu yang aku perlukan. Aku tidak perlu syarat-syarat lain lagi," katanya sambil mempersilahkan Asep untuk duduk di depan meja itu. "Setelah kamu selesai dan keluar dari rumah ini, apa yang kamu mau sudah tersedia. Jadi sekarang tinggal temani aku makan makanan ini hingga perutku kenyang." Asep yang masih kebingungan hanya mengangguk. Dia awalnya sedikit jijik ketika melihat sesajen-sesajen busuk itu harus dimakan olehnya. Namun dia berpikir kembali bahwa permintaan ini masih mending jika dibandingkan dengan umur yang ditukar atau sebuah tumbal yang harus dia siapkan. Tanpa berpikir panjang, dia akhirnya mengambil sebuah apel yang ada di depannya. Dia menggigitnya dan mengunyahnya. Ada sesuatu yang berbeda ketika apel itu masuk ke dalam mulutnya, seperti ada sebuah hewan yang menggeliat-geliat di dalam mulutnya pada saat itu. Hewan seperti belatung yang ikut tersantap ketika dia mencoba memakan apel busuk yang ada di dalam sesajen itu. Wanita yang ada di depannya hanya tersenyum, namun matanya melotot tajam seperti menyuruh Asep menghabiskan semua makanan busuk yang ada di depannya. Asep sedikit mual.
Bau busuk yang menyengat membuat dirinya beberapa kali berhenti ketika akan memakan tersebut. "Jangan dimuntahkan ya, kalau dimuntahkan kamu harus memakannya lagi," katanya sambil tersenyum. Jujur rasa takut Asep kini muncul kembali. Dia menatap wajah Asep dengan sangat tajam, bahkan kini dia menyeringai dan memperlihatkan gigi taringnya yang tajam di depannya. Apa yang sedang Asep lakukan sekarang benar-benar menjijikan. Buah-buahan busuk itu dia makan satu persatu, hingga ketika dia sedang menyantap pisang busuk yang ada di depannya, tiba-tiba Asep tiba-tiba batuk. Semua makanan yang ada di dalam mulutnya kini keluar semua. Belatung-belatung yang ada di buah-buahan yang dia makan kini dia keluarkan. Wanita itu tertawa, seperti senang melihat Asep seperti itu. Suaranya benar-benar melengking sehingga membuat kedua telinga Asep kesakitan. Asep hanya bisa menuruti apa yang dia mau, karena menurutnya ini lebih baik daripada dia meminta nyawa atau meminta setengah dari umurnya atas harta yang akan dia terima. "Kamu sepertinya haus," kata wanita itu. Wanita itu seketika berdiri, lalu dia melayang menjauhi meja tersebut. Baju hitam legam dengan rambutnya yang berantakan membuat siapapun yang melihatnya melayang akan ketakutan. Begitu pula Asep, yang pada saat ini masih duduk di meja tersebut. "Jangan takut, aku kan sudah bilang aku hanya ingin kamu menemaniku makan di tempat ini." Wanita itu kembali datang. Kali ini dia membawa 4 kelapa yang dia simpan di meja yang ada di depannya. Kelapa-kelapa itu ada yang sudah tua, ada pula yang masih hijau dan masih sangat muda. "Buka kelapa itu. Kamu pasti haus, tapi kamu harus berusaha sendiri untuk membukanya sebagai persyaratan untuk ritual." Asep yang ada di depannya hanya bisa mengangguk. Tidak ada kata yang terucap darinya pada saat ini. Dia hanya ingin segera menyelesaikan ritual ini dan membawa uang yang akan dia berikan setelah semuanya ini selesai. Dia menatap tajam keempat kelapa itu. Lalu tidak lama dia mengambil yang paling muda. Kelapa itu dia pukul-pukul dengan keras. Bahkan dia sampai memukulnya dengan benda keras yang ada di sekitarnya. Kerongkongannya yang penuh akan makanan membuat dirinya terburu-buru atas apa yang sedang dia lakukan. Dia melemparkan ke arah kursi, lalu membantingnya ke sisi meja yang tajam. Bahkan dia sampai mengangkat kelapa yang paling muda itu tinggi-tinggi dan melemparkannya ke tanah. Kelapa itu akhirnya terbelah dan terlihat air kelapa yang langsung dia minum langsung dari kulitnya yang keras. Wanita itu semakin tersenyum. Dia benar-benar senang melihat Asep melakukan seperti itu. Bahkan dirinya bertepuk tangan saking senangnya atas apa yang dilakukan Asep pada saat itu. Sudah cukup. Aku senang kamu sudah menemaniku makan makanan ini. Sekarang ritualnya sudah selesai dan kamu sudah tidak perlu mengkhawatirkan kehidupanmu mulai sekarang." Wanita itu tiba-tiba mengangkat tangannya. Seketika semua ruangan itu mendadak gelap gulita dan Asep yang ada di sana mendadak tidak sadarkan diri. Dia baru sadar ketika suara hewan yang muncul di pagi hari terdengar. Asep terbangun dari tidurnya. Dia melihat sekeliling tempat itu ketika bangun. Dan dia baru menyadari bahwa dia kembali ke batu Nangtung yang tadi dia datangi. Namun kali ini ada yang berbeda. Tepat di dekat dia berbaring, ada satu karung yang sudah lusuh yang isinya adalah uang lembaran yang tergeletak begitu saja. Hal itu tentu saja membuat Asep kaget. Apalagi dengan uang yang begitu banyak yang kini dia terima. Hati Asep awalnya dilanda ketakutan. Kini berubah, dia benar-benar senang atas apa yang sedang dia terima sekarang. Tanpa membuang waktu sedikit pun, akhirnya dia langsung berlari untuk pulang dan meninggalkan tempat itu dengan karung yang berisi uang yang dia pegang. Ritual di tempat itu rupanya berhasil. Dia kini menjadi kaya raya dengan uang yang banyak. Bahkan dia langsung pulang kembali ke terminal, membeli beberapa mainan untuk anak-anaknya, serta cincin emas untuk istrinya yang sudah membuangnya. Rasa senang kini memenuhi dirinya. Dia bahkan berencana memakai uang ini untuk usahanya kelak seperti yang dilakukan Ibu Ona. Namun semua rasa senangnya tiba-tiba sirna tepat ketika dia datang ke rumahnya dengan salah satu tangannya yang penuh mainan. Rumah yang berisi istri dan 3 anaknya kini mendadak ramai. Banyak orang yang keluar masuk dari rumah itu. Salah satu warga yang melihat Asep tiba-tiba berlari mendekatinya. Wajahnya benar-benar panik. Bahkan dia langsung menarik tangan Asep agar dia bisa segera masuk dan melihat apa yang terjadi. Di sana semua warga dan tetangganya nampak sedang berkumpul. Di tengah-tengah salah satu jasad seorang anak kecil yang terbungkus oleh kain kafan. Salah satu anak bungsunya kini tidak bernyawa.
dan dia baru mengetahui bahwa anak bungsunya meninggal kemarin malam, tepatnya ketika dirinya sedang melakukan ritual. Salah satu warganya berkata bahwa anak bungsunya seperti merasakan sakit di sekitar kepalanya, seperti ada sesuatu yang memukul kepalanya tanpa sebab. Bahkan semakin lama, rasa sakitnya semakin menyakitkan. Bahkan saking sakitnya, kepala si bungsu sampai berdarah hingga akhirnya dia meninggal pada malam itu. Asep tentu saja terdiam mendengar hal itu. Dia seperti ingat bahwa apa yang diceritakan oleh salah satu warga sangat mirip atas apa yang dia lakukan dengan kelapa yang dia buka secara paksa di tempat itu. Jangan-jangan... Asep pun berteriak. Dia baru sadar bahwa keempat kelapa itu sebenarnya adalah kepala dari keluarganya. Kelapa paling tua adalah istrinya, dan ketiga kelapa yang muda adalah anak-anaknya. Secara tidak langsung Asep menumbalkan salah satu anaknya hanya untuk mendapatkan kekayaan semu yang sudah dia dapatkan sekarang. Asep menangis terseduh-seduh mendengar hal itu. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kelapa yang dia minum adalah airnya. Bahkan mungkin saja air kelapa yang dia minum adalah darah dari anak bungsunya. Rasa penyesalan kini muncul dan memenuhi dirinya. Asep menyesal atas apa yang dia lakukan pada malam itu. Kini hidup Asep seperti tidak ada tujuan. Bahkan bisa dibilang dia gila dan tidak bisa berpikir jernih atas apa yang sudah dia lakukan. Dia kini hanya bisa berjalan tidak tentu arah sambil memanggil-manggil anaknya yang kini sudah tiada. Uang yang banyak tidak bisa membuat anak bungsunya kembali kepadanya. Bahkan uang itu kini tidak bersisa akibat pengobatan akibat jiwanya yang terguncang. Asep mungkin salah satu contoh yang tertipu oleh tipu daya mereka, para makhluk yang seringkali menghasut manusia dan membuatnya terjerumus dalam jurang yang dalam. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua agar kita menghindari seperti yang dilakukan oleh Asep. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.